Pernah nggak sih Anda iseng bertanya-tanya gimana caranya titik biru kecil di layar HP Anda itu bisa tahu persis di mana Anda lagi berdiri? Bahkan dengan akurasi yang luar biasa. Nah, dalam ulasan kali ini, kita akan bongkar rahasia di balik presisi waktu dan lokasi global itu. Ini kan udah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari ya. Kita buka peta di HP, dan voila, ada titik biru kecil yang setia ngikutin setiap langkah kita. Tapi gimana caranya? Gimana dia bisa tahu posisi kita pas lagi di tengah laut, di puncak gunung, atau bahkan di tengah kota yang ruwetnya minta ampun? Jawaban paling gampang, tentu aja, teknologi. Tapi, jawaban itu sebenarnya nggak cukup dalam. Itu cuma puncak gunung es dari sebuah sistem yang jauh lebih besar dan lebih fundamental dari sekedar chip di HP kita. Rahasia sebenarnya itu tersembunyi bukan di dalam sirkuit ponsel, tapi jauh di atas kepala kita. Yep, jawabannya ada di langit, tersembunyi di dalam keteraturan alam semesta yang maha luas. Oke, sekarang kita masuk ke gagasan besarnya. Anggap saja alam semesta ini adalah sebuah jam paling akurat yang pernah ada. Coba dibayangin sebuah jam yang nggak pernah telat atau kecepatan sedetik pun selama miliaran tahun. Nah, pergerakan bumi, matahari, bulan, dan bintang-bintang itu kan super konsisten dan bisa diprediksi. Saking teraturnya, mereka jadi patokan absolut untuk semua hal di bumi termasuk waktu dan lokasi. Dan ternyata, ide buat menjadikan keteraturan alam semesta sebagai alat hitung ini bukan hal baru loh. Sumber kita menunjukkan bahwa gagasan menggunakan pergerakan benda langit sebagai patokan waktu itu udah ada sejak dulu kala. Jadi, pertanyaannya sekarang, gimana jam raksasa di langit ini bisa diterjemahkan jadi lokasi fisik Anda di peta? Apa hubungannya? Nah, ini dia rumus dasarnya. Ini adalah inti dari semua sistem navigasi modern. Waktu dan lokasi itu ibarat dua sisi dari satu koin yang sama. Nggak bisa dibisarkan. Anda nggak bisa tahu lokasi tanpa tahu waktu dengan presisi yang mutlak. Logikanya begini, planet kita ini kan berputar dengan kecepatan yang sangat spesifik dan konstan. Artinya, setiap detik yang berlalu, permukaan bumi itu sebenarnya bergerak menempuh jarak tertentu yang bisa diukur. Seberapa jauh? Jawabannya 463 meter. Coba bayangkan setiap satu detik, kalau Anda berdiri di garis khatulistiwa, Anda baru aja melesat sejauh itu di angkasa. Setiap satu detik. Nah, ini yang bikin semuanya jadi sangat krusial. Kalau sistem navigasi, entah itu di HP Anda atau di rudal balistik, salah menghitung waktu barang satu detik saja, maka lokasinya akan meleset hampir setengah kilometer. Jadi presisi waktu itu segalanya. Sumber kita juga menggarisbawahi konsep waktu yang ditentukan ini, yang menekankan bahwa tanpa sinkronisasi waktu yang sempurna, angka-angka koordinat itu jadi nggak lebih dari sekedar angka acak tanpa arti. Sekarang yuk kita coba lihat langit dari sudut pandang yang berbeda, bukan sebagai ruang hampa yang kosong, tapi sebagai peta raksasa yang nggak pernah berubah. Para pelaut zaman dulu tahu betul soal ini. Bintang-bintang itu nggak bergerak acak. Mereka membentuk semacam jaring-jaring koordinat yang bisa diandalkan. Mereka adalah titik referensi yang abadi, tiang penanda kosmik yang bisa dipakai untuk navigasi dimanapun kita berada di bumi. Penulis menyoroti ayat ini yang menggambarkan langit punya semacam jalan-jalan atau jalur yang terstruktur. Ini bukan sebuah kekacauan, tapi sebuah infrastruktur navigasi yang sudah tertanam di alam semesta. Oke, sekarang gimana caranya kita mengambil sistem alam yang supermasif ini dan memasukkannya ke dalam ponsel kita? Nah, disinilah kejeniusan manusia berperan. Kita itu tidak menciptakan prinsip baru, kita cuma membangun replika buatan dari sistem yang sudah ada. Jadi, GPS itu pada dasarnya adalah kosmos buatan yang kita letakkan di orbit yang beroperasi berdasarkan prinsip keteraturan dan prediktabilitas yang sama persis. Konsep orbit yang tetap dan tidak saling mengganggu ini, di mana setiap benda langit patuh pada jalurnya masing-masing, tercermin sempurna dalam desain konstelasi satelit GPS yang mengorbit bumi tanpa pernah bertabrakan. Semuanya teratur. Dan cara kerjanya, sederhananya begini. Satelit yang punya jam super akurat, terus-menerus mengirim sinyal waktu ke bumi. Ponsel Anda lalu menangkap sinyal dari beberapa satelit dan menghitung jeda waktu yang super kecil dalam penerimaan sinyal-sinyal itu. Nah, jeda waktu sepersekian detik itu kemudian diubah menjadi jarak. Dengan membandingkan jarak dari beberapa satelit, lokasi presisi Anda pun ditemukan. Jadi, yuk kita tarik benang merahnya. Gimana semua keteraturan ini pada akhirnya melahirkan presisi, dan kenapa hal ini begitu penting?
Poin utamanya adalah ini, semua presisi modern yang kita nikmati ini bukanlah sihir. Ini hanyalah buah dari keberhasilan kita dalam menerjemahkan keteraturan sempurna alam semesta ke dalam bahasa matematika dan teknologi. Langit adalah sistem navigasi orisinal, dan kita baru saja belajar cara membacanya. Jadi, lain kali Anda melihat titik biru itu bergerak di layar Anda, ingatlah ini. Anda tidak hanya sedang melihat sebuah aplikasi. Anda sedang menyaksikan penerapan langsung dari mesin jam raksasa di atas kepala kita, sebuah simfoni keteraturan kosmik yang bekerja khusus untuk Anda. Ini jadi bikin kita berpikir ya, kalau hukum alam yang sangat teratur ini bisa memberikan kita GPS, aplikasi luar biasa apa lagi yang mungkin belum kita temukan, yang masih tersembunyi di dalam pola-pola alam semesta yang super teratur itu? Sesuatu untuk kita renungkan bersama.